Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Alhamdulillahilladzi an'ama binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Di dalam kehidupan di dunia ini yang Allah berikan kepada kita kesehatan lahir dan batin, apa sebetulnya yang kita cari? Tentunya yang kita cari ingin kemaslahatan dunia dan akhirat. Di dalam Quran surat As-Saff ayat 11 dan 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah? Tentunya ingin, karena kita selalu berdoa kepada Allah ingin selamat itu di dunia sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah aku kehidupan dunia itu yang lebih baik, dan di akhirat juga lebih baik. Jadi kalau hidup yang baik di dunia itu segala sesuatunya cukup, diberikan sehat, terus lagi masalah materinya juga cukup, bisa mencari ilmu dengan baik, bisa mengamalkan ilmu dengan baik. Pokoknya segala kebutuhan dunia itu bisa terpenuhi. Jadi ada perniagaan yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Di antaranya di ayat 11-nya masih Quran surat As-Saff disebutkan tu'minuna billah. Yang pertama yaitu harus beriman kepada Allah. Itu pokok dasar yang harus dimiliki oleh setiap pribadi, yaitu tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Yang keduanya wa rasulihi, juga beriman kepada Rasulnya. Jadi setelah iman kepada Allah, dilanjutkan iman kepada Rasulnya. Yang ketiganya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Dan kita berjihad itu seperti tadi disebutkan dengan harta dan jiwa. Seperti kalau dengan harta, mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah. Ketika kita banyak rezeki, maka ada hak orang lain di dalam harta kita, harus dikeluarkan. Anfiku min thayyibati makasabtum. Jadi setiap apa yang kita peroleh, berapapun yang kita peroleh, berarti harus dikeluarkan infaknya gitu. Jadi tidak mentang-mentang kita pendapatannya sedikit, tidak cukup, berarti lupa dengan infak, ya. Itu kata Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi ketika kita banyak berinfak, maka Allah akan membalasnya yang lebih. Ya. Ketika kita infak katakanlah 10.000, 1.000, 10.000 gitu, maka Allah akan melipat gandakan. Asal dasarnya ikhlas, asal dasarnya karena Allah. Apalagi mengeluarkannya itu pada bulan Ramadan, akan lebih lagi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut jihad fisabilillah juga termasuk mencari ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka itu termasuk fisabilillah sampai dia kembali. Tadi untuk berkaitan dengan harta, apapun yang kita punya, bisa dengan harta, bisa materi, bisa juga ya apapun bisa dengan harta yang miliki, kesehatan kita, ilmu kita, ya bisa juga untuk mengeluarkan infak, berbagi dengan yang lain. Kalau yang berkaitan dengan harta bi amwalikum, berarti dengan harta yang berkaitannya dengan materi.
perbanyaklah berinfak karena memang itu akan menyelamatkan kita dari api neraka atau dari adab Allah. Jadi kita itu adalah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Dan tadi disampaikan bahwa yang kita cari adalah ingin kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti sering di dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah. Apabila disebutkan di akhirat juga kebaikan, berarti ada di dalam rahmat Allah, ada di dalam magfirah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita kembali kepada Allah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa selamat kita kan tidak mau sendiri tentunya. Harus mengajak keluarga, anak kita, suami kita, istri kita, pasangan kita, atau keluarga yang ada di lingkungan kita. Berarti kita selamatnya tidak sendiri-sendiri, tapi di dunia sama-sama, kembali kepada akhirat juga sama-sama diterima di sisi Allah. Maka di sini juga disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak mereka ya ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana. Untuk mengajak cucu kita, anak kita, pasangan kita, ajak. Barangkali kita yang lebih aktif, sedangkan pasangan kita belum aktif, berarti ajak mereka untuk melaksanakan aturan Allah secara bersama-sama. Wal mau'idotil hasanah, dan juga pelajaran-pelajaran yang baik disampaikan kepada mereka. Wajadilhum billati hi ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik juga. Apabila ada pendapat atau kebiasaan mereka atau perlakuan mereka, ibadah mereka yang tidak sesuai, jadi dikasih diajak mereka untuk bisa sama-sama kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Islam sudah mengajarkan untuk mengajak sama-sama ke jalan yang baik dengan cara yang baik pula. Jadi yang kita cari berarti selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya tidak hanya kita sendiri, tapi harus diajak dengan lingkungan kita atau keluarga kita. Itu saja yang bisa disampaikan. Alhamdulillah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.